Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Untuk pagi hari ini Bu Hikmah akan memandu anak-anak semua belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini merupakan pelajaran baru bagi anak-anak kelas 3. Nah, ya, karena di kelas 2 ataupun kelas 1 sejarah kebudayaan Islam belum diajarkan. Jadi, di kelas 3 ini merupakan first time atau kali pertama kalian mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Untuk materi pertama, sejarah kebudayaan Islam itu tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Lanjut, kita akan langsung membahas tentang materi ini. Mari kita simak bersama-sama materinya. Ini keadaan geografis Jazirah Arab secara gambar. Kita bisa lihat daerah Jazirah Arab ini semuanya gurun pasir, ya kan? Cuma ada beberapa pohon-pohon saja. Nah, di wilayah Jazirah Arab, di pulau Jazirah Arab ini terbagi beberapa wilayah. Nah, wilayah-wilayahnya itu salah satunya yaitu Tihamah. Disebut dengan daerah Tihamah. Nah, yang disebut dengan daerah Tihamah itu yaitu daerah yang terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang kedua yaitu ada wilayah Hijaz. Hijaz ini merupakan wilayah yang berupa lembah-lembah yang berada di celah-celah pegunungan. Dan di wilayah Hijaz ini terdapat 2 kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Nah, di Mekah ini terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang sering kita kenal dengan sebutan Zam-Zam, air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Lanjut, yang ketiga yaitu ada Najd. Nah, Najd ini merupakan wilayah yang berupa dataran tinggi. Kemudian yang berikutnya ada Al-Arud. Al-Arud ini adalah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Al-Arud ini letaknya berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Lanjut, yaitu yang ke-6 ya. Yang ke-6 yaitu wilayah atau daerah Yaman. Nah, daerah Yaman ini merupakan daerah yang telah banyak dihuni masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu. Namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Ya, setelah kita mengenal letak atau wilayah-wilayah yang ada di Arab, kita juga akan mempelajari tentang bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Arab ini. Nah, di Jazirah Arab ini ada beberapa bangsa, yaitu ada bangsa Arab Al-Baidah. Bangsa Arab Al-Baidah. Namun bangsa Arab Al-Baidah ini merupakan bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah ya. Nah, bangsa Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum dari Ad dan Samud. Kaum Ad dan juga kaum Samud. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ada bangsa Al-Aribah. Al-Aribah ini
merupakan bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qahtan dan berdomisili di Yaman. Nah, sebagian besar Jazirah Arab ini merupakan keturunan Nabi Ismail, yaitu bangsa Arab Al-Musta'ribah. Nah, bangsa Arab Al-Musta'ribah ini juga tinggal di kota dan juga tinggal di dusun-dusun. Oke, ada berapa tadi? Ada 3 ya. Al-Ba'idah, Al-Aribah, dan juga Al-Musta'ribah. Selanjutnya, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, dari bangsa Arab pra-Islam ini sebenarnya ada nilai positifnya juga. Seperti contohnya, masyarakat Arab ini termasuk orang-orang yang pemberani, terus ketahanan fisiknya yang kuat, terus kekuatan daya ingat. Selain itu, mereka juga hormat akan harga diri dan martabat. Dan orang-orang bangsa Arab ini penganut kebebasan. Selain itu juga orang-orangnya loyal terhadap pemimpin, dan pola hidupnya juga sederhana, ramah, juga ahli syair. Namun karakter baiknya ini terkikis oleh sifat buruknya yang seperti minum khamar atau mabuk, terus berzina, berjudi, merampok. Nah, makanya sifat-sifat positifnya ini tertutup oleh keburukannya. Oleh karena itu, kita juga jangan sampai berbuat hal buruk yang bisa menutupi sifat baik kita. Oke? Selain itu, perempuan di Jazirah Arab ini, perempuan itu dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Ini sebelum Nabi Muhammad mengajarkan Islam ya. Nah, pada zaman sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad mengajarkan Islam, Jazirah Arab ini disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Kenapa disebut demikian? Karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka ini dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para Rasulullah. Dan mereka juga belum tahu atau belum memiliki aturan hidup yang baik. Dan tidak ada pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun, alias mereka melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, bangsa Arab jahiliyah suka berkumpul atau berkelompok berdasarkan bani atau marganya. Nah, dalam satu bani ini menjadi satu suku atau disebut juga dengan satu kabilah. Nah, salah satunya itu ada Bani Hashim, ada Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Karena mereka terbelah menjadi marga-marga atau suku-suku atau bani-bani ini, maka sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Oke, itu tadi pemaparan tentang letak geografisnya, terus juga wilayah kebiasaan bangsa Arabnya, terus sosial bangsa Arabnya juga.
Nah, itu tadi pemaparan singkatnya. Untuk selanjutnya, Bu Hikmah minta untuk anak-anak menuliskan sifat baik dan buruk masyarakat Arab pra-Islam. Nanti dikirim fotonya ke WhatsApp aja boleh, oke? Sekian pemaparan materi dari Bu Hikmah. Semoga dapat dipahami pemaparan materinya dan semoga dapat bermanfaat juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ketika menyampaikan materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.